jadi ceritanya tuh begini. Saya kan waktu kemarin lagi lari maraton sama si Ariel. Ini udah tahun lalu. Halo para wartawan awak media dan juga musuh-musuhnya Raffi Ahmad. Hari ini hari Senin malam saya baru habis renang di rumah saya. Barusan Raffi Ahmad telepon saya minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import, ya. Oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Kenapa hari Kamis? Karena Oh ya udah biasa saya pernah dibawa nama pencucian uang lah inilah. Tapi pasti kalau ini saya tidak pernah ada transaksi dan tidak pernah memesan, menerima pun enggak. Tapi nanti lebih jelas lagi saya udah hubungin Pak Hotman untuk minta pendampingan hukum. Nanti hari Kamis kita preskon biar terjabarkan semuanya. Oke? Pas itu Tapi dibawa lagi sakit hati nggak maksudnya? udah biasa saya bilang apa ya, penting kalau ada yang fitnah biar jadi pahalanya buat saya. Oke? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Depok yang saya cintai, hari ini ketemu warga Depok yang keren. Pak Wali Kota Depok top mantap is the best. Ada Pak Bupati Cianjur juga. Ini ada Bupati Cianjur. Tadi ada Pak Gubernur Jawa Barat. Ya. ADM juga ada. Lagi ada di Andara nih. Andara tuh Depok ya. Ada Depok. Makasih ya. Nanti Pak Wali Kota izin kita Siap. mau bikin karnival Rans. Abrar. Oke, siap. Ini mumpung ada Pak Wali bikin Rans Karnaval, kita bahagiakan warga Depok sini dulu. Siap, bikin. Kita bikin Rans Oke. Karnaval ya. Oke. Biasa Rans Karnaval. Siap, Pak. Bikin Ada Rans Karnaval. samalan tapi bandnya mantep-mantep. Oke, siap. Ada cangcuter apa Oke. kita bikin. 40.000, Pak. Satu hari. Iya dong. Siap. Majukan Depok. Makasih ya. Makasih ya. Yuk, saya adanya keterlibatan Raffi Ahmad, Pak. Di dalam percakapan dengan saksi Zeki dan Yohanes itu terungkap, Pak, dia meminta untuk dikirimkan laptop dan iPhone dari Amerika ke Indonesia melalui jalur udara di Bali. Lalu, apakah bisa disebut Raffi Ahmad ini menyelundupkan barang? Tadi terkait fakta ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Saya mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa apa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Nah, sejauh ini kita belum sampai ke sana karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Guys, ini yang lagi viral ya. Awal munculnya nama Raffi Ahmad dalam kasus suap pejabat Bea Cukai. Respon KPK, betul itu fakta, guys. Tapi yang perlu kalian ketahui guys, kalau dengar berita kayak gini ya, munculnya nama seseorang dalam sebuah dokumen, dalam percakapan atau sidang, tidak otomatis orang tersebut itu melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana ya guys. Karena seringkali dalam berbagai kasus korupsi, nama public figure itu sering disebut guys, tapi mereka itu belum tentu menjadi tersangka atau pelaku tindak pidana, melainkan hanya menunjukkan adanya informasi begitu saja guys. Untuk menyatakan seseorang itu terlibat secara hukum guys, diperlukan bukti yang tentunya nggak sedikit, tapi bukti yang cukup, dan penetapan status hukum oleh aparat penegak hukum. Jadi nggak semena-mena mereka yang namanya disebut dalam sidang kasus suatu korupsi mereka adalah pelaku tindak kejahatan, koruptor atau apa, enggak guys. Hanya namanya disebut biasa. Cuma dari berita ini kemarin sempat muncul, jadi seolah-olah ada sesuatu yang mereka lakukan padahal enggak guys. Kan kayak gini, respon KPK betul itu fakta. Faktanya memang nama mereka itu disebut, tapi bukan berarti mereka ini atau Raffi itu melakukan sebuah tindak pidana kejahatan gitu ya guys. Ini bukan aku belain atau buzzer atau apa, tapi memang realitanya begitu gitu. Karena seringkali itu ada beberapa temanku bilang, ini pasti pencucian uang atau macam-macam. Kalian aja nggak ngerti pencucian itu apa. Pencucian uang itu artinya apa, tapi kalian ngomong kayak gitu.
Ya ini aku belain Raffi karena aku tahu sih orang ini jujur gitu. Oke guys. Tapi silakan ya nggak setuju bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Dari dua saksi kan salah satunya nama RA dari Ulangan. Kan masih bagaimana nanti KPK akan ada membuka opsi semuanya. Sejauh informasi yang kami dapatkan dari dua saksi ini, satu saksi menyatakan bahwa saudara RA tidak jadi menjadikan satu saksi lain yang mengetahui sebenarnya ada atau tidaknya dilakukan saudara RA pada PT R. Kalau boleh mengatakan Pak, ada berapa dalam Pak? Sama saja langsung. Informasi yang saya terima belum ada elektronik. Untuk sebabnya saya sampai saat ini baik kita penyidikan ataupun kepada pengadilan tersebut. Jadi apakah nanti kita akan memantau Ya tentu panggilan setiap saksi ada administrasinya, ada keterangan yang memang sejauh ini atas keterangan tersebut ya di tahap penyidikan ini belum ada melakukan pendalaman karena memang atas keterangan ini kaitannya dengan pokok perkara yang sedang berproses di penyidikannya, yaitu berkaitan dengan suap yang dilakukan oleh PTPR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai ini jauh ya, tidak berkaitan langsung karena ini berkaitan dengan saudara RA dengan PTPR. Sudah diterangkan oleh saksi lainnya bahwa saksi lainnya dalam persidangan kita sudah menjelaskan bahwa penitipan tersebut tidak jadi dilakukan ya. Tentunya keterangan-keterangan itu juga nanti dianalisis oleh penyidik bukan dari keterangan ini seperti apa kaitannya dengan pokok perkara yang sedang dibuktikan, apakah ada atau tidak, sejauh mana itu nanti dalam ranah oleh penyidik. Kemudian dalam perkara ini penyidikannya satu tersangka juga masih berproses ya dalam ranah penyidikan sampai dengan saat ini atas keterangan tersebut belum ada kebutuhan melakukan permintaan keterangan kepada saksi-saksi lainnya karena memang sampai dengan saat ini penyidik pemadam keterangan tersebut belum ada keterkaitan dengan perkara yang sedang berjalan di penyidikan. Kita ke topik lain. Komisi Pemberantasan Korupsi merespons nama utusan khusus Presiden Raffi Ahmad yang muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Munculnya nama Raffi Ahmad di pusaran kasus ini pertama kali muncul dalam sidang terdakwa korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blue Ray Cargo Group John Field. KPK membenarkan nama Raffi Ahmad juga sudah muncul dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, KPK menyebut ada fakta Raffi Ahmad menitip 2 unit laptop. Namun KPK belum mendalami apakah ini masuk penyelundupan atau tidak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa apa. Setelah namanya muncul di sidang kasus korupsi Bea Cukai, Raffi Ahmad meminta pendampingan hukum dari pengacara Hotman Paris. Lewat akun Instagram pribadinya, Hotman memastikan Raffi akan menjelaskan soal namanya yang muncul dalam sidang kasus korupsi Bea Cukai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.